Shalom semuanya. Kita orang-orang yang dikasihi Allah, kan semua kita tuh pasti kan merindukan selalu dekat sama Bapa, selalu erat sama Bapa gitu ya. Nah, di Januari kemarin, saya ingat banget di akhir minggu Januari kemarin, kita udah bicarakan tentang gimana sih ciri-ciri seorang Kristen sejati. Seorang Kristen sejati itu punya ciri-ciri. Yang pertama tuh dia hidup dalam kasih. Dalam kehidupannya dia selalu hidup dalam kasih. Kemudian seorang Kristen sejati itu mau taat akan firman Tuhan. Mau taat akan kebenaran sejati itu. Kemudian dia akan berbuah di dalam roh. Dia akan berbuah di dalam roh dan dia memiliki iman yang teguh. Kita udah obrolin semuanya itu di Januari kemarin. Nah, sudah belum kita kerjakan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Persoalannya kan kalau kita udah kerjakan itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari juga, tapi kita masih hidup di bumi ini, masih hidup di dunia ini. Gimana kita bisa membawa diri kita tuh punya hubungan yang makin kuat dengan Allah, punya hubungan yang makin erat dengan Allah. Keinginan mata kita karena masih di dunia ini, yang pasti kan mata ini kalau ngelihat, apalagi kalau ke mall ya, ngelihat ini pengen gitu. Masih banyak maunya, masih mau ini itu segala macam. Keinginan dunia yang kuat sekali, itu kan seringkali menarik kita untuk jauh dari Allah. Untuk hubungan kita dengan Allah tuh makin menjauh gitu. Nah, semua itu kan keinginan daging kita apalagi, itu benar-benar masih dominan dalam diri kita, benar ya. Hal-hal kecil aja tuh yang sehari-hari gitu. Namanya keinginan daging biasanya lebih dominan dibandingkan keinginan roh. Kayak kemarin pas Core the Way kita ngomongin tuh gimana kita mau benar-benar selalu mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Kita mau mengandalkan Allah dalam segala apapun yang kita buat dalam hidup ini. Itu gak bisa enggak kalau kita gak mau jaga hubungan ini erat dengan Allah, nempel sama Allah. Kalau kita bisa nempel sama Allah, erat dengan Allah, menjadikan itu tuh lifestyle kita, maka kita bisa mengucap syukur setiap hari. Kita bisa mengandalkan Allah dalam apapun yang kita lakukan, yang kita buat gitu. Nah, jadi kita benar-benar masih sering banget ngasih makan daging ini. Yang akhirnya daging ini yang lebih dominan. Sedangkan roh kita juga perlu makan, perlu dikasih makan. Akhirnya banyak kehidupan kita sehari-hari itu kayak mendistract kita. Tadinya mau selalu dekat dengan Allah, tadinya mau makin dekat sama Allah, mau hidupnya berkenal sama Allah. Tapi hal-hal kecil gitu ya, hal-hal yang sepele gak bisa buat kita mendekat dengan Allah. Kita mau jaga hidup kita seperti yang Allah inginkan, tapi akhirnya malah menjauh dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari itu sering banget kita lihat kalau hidup ini, kehidupan kita itu melenceng, hamartia gitu ya. Tidak tepat sasaran, seperti yang Pastor beberapa minggu lalu tuh omongkan gitu ya. Dari apa yang Allah kehendaki, akhirnya kita buatnya yang mendukakan hati Allah, menyedihkan hati Allah, gak yang sesuai apa yang Allah inginkan. Contohnya nih, hal-hal sepele yang seringkali kita ulang-ulang dalam kehidupan kita, yaitu saya aja dah contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari kan saya terjemput anak. Kadang mereka pulangnya gak sesuai dengan jam pulang sekolah. Nah, pada saat mereka pulang sekolah, kadang kan mereka nanya, "Mah, di mana?" gitu. Memang udah jalan on the way ke sekolah, tapi belum sampai sekolah gitu. Nah, waktu ditanya "Ma di mana?" harusnya kan kita bilang aja, nggak usah pakai bohong gitu ya. Kita ngomong aja ada di mana gitu, kasih tahu. Cuma seringkali kan saya sendiri gitu suka tergelitik ya. Oh, dia nanya nih saya ada di mana. Jawabnya udah deket sekolah gitu. Padahal saya baru jalan dari rumah gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan seringkali yang membuat kita nggak tepat sasaran itu. Membuat kita termasuk dosa, hamartia itu. Jadi hal sepele, harusnya jawab aja ada di sini gitu, baru jalan dari rumah gitu. Tapi karena
nggak enak sama anak lah, atau takut anak, ya aku baru jalan sih atau gimana gitu. Akhirnya jadi bohong. Hal sepele tapi kita gampang banget untuk bikin dosa, berbohong itu. Nah, jadi tantangannya tuh gimana kita mau jaga hidup kita, membuat hubungan kita dengan Allah itu tetap kuat, tetap erat di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah tantangan hidup kita sekarang ini. Jadi tema khotbah saya pada kesempatan kali ini, menjaga hubungan erat dengan Allah. Menjaga hubungan erat dengan Allah. Sebagai Kristen sejati, itu harus jadi lifestyle kita. Ayo jaga hubungan erat dengan Allah. Jadi hari ini yuk kita sama-sama belajar. Ada 4 cara. Sebagai seorang Kristen sejati, kita benar-benar harus menjaga hubungan erat dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk sama-sama kita lihat apa aja sih kalau kita mau menjaga hubungan itu erat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah. Kayak Kordewe kemarin Bu Roli bilang, nempel dengan Allah. Jadi benar-benar kita bisa jaga kehidupan kita dalam hidup sehari-hari itu terus dekat sama Allah. Yang pertama, sama-sama kita lihat di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ini kayak ayat terpendek di perjanjian di perjanjian baru maksud saya. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kita semua kan tahu kalau doa itu apa ya? Nafas kehidupan rohani kita. Tanpa doa, hubungan kita dengan Allah itu akan lemah. Akan lemah dan gak punya kekuatan sama sekali. Doa itu kan komunikasi kita dengan Bapa. Kita bayangkan kalau memiliki sahabat, tapi dengan sahabat kita tuh kita jarang berbicara. Jarang berkomunikasi. Namanya bukan sahabat lagi kalau gitu berarti ya. Karena namanya sahabat tuh kan pasti deket, erat gitu. Ada apa-apa cerita, lagi sedih cerita, lagi senang cerita, ada masalah cerita, ada apapun cerita sama sahabat kita. Nah, kalau namanya sahabat tapi jarak kita dengan teman kita jarang komunikasi, itu kan akhirnya lama-lama jadi menjauh, makin canggung dan aneh kalau dikatakan sebagai sahabat. Paling teman biasa gitu. Demikian juga kita dengan Allah. Kalau kita jarang berdoa, jarang berkomunikasi dengan Allah, hubungan kita dengannya itu bakalan terasa jauh. Bahkan canggung. Kalau disuruh berdoa aja langsung, waduh saya disuruh berdoa. Gimana nih gitu. Udah mulai awkward gitu ya. Makanya kita harus benar-benar jaga hubungan kita dengan Allah itu dengan apa? Tetap berdoa. Terus menerus berdoa. Harus benar-benar jaga kehidupan kita, komunikasi dengan Allah itu benar-benar terus baik. Saya sering bilang ke anak saya, John, komunikasi dengan Allah. Terus saya kasih tahu dia komunikasi dengan Allah tuh gak harus kamu tutup mata, lipat tangan gitu. Tapi namanya komunikasi dengan Allah, ini kayak mama lagi nganter kamu aja nih gitu. Mama tuh bisa komunikasi dengan Allah. Gimana? Ya mama ngomong aja dalam hati gitu. Kalau ada yang mama mau sampaikan, Tuhan nih gimana apa. Itu komunikasi terus dijaga. Saya seringkali ingatkan ke anak-anak, kalau kita jaga komunikasi dengan Allah itu intens, terus menerus gitu. Maka kita akan semakin dekat dengan Dia. Kita akan diberi kepekaan sama Allah. Nah, kalau kita komunikasinya, doanya, komunikasi kita dengan Allah itu cuma kalau ada perlunya. Kita komunikasi dengan Allah itu cuma kalau kita benar-benar butuh sesuatu, ada sesuatu yang mendesak, lagi ke dalam keadaan terjepit, ada masalah yang kita hadapi, baru kita berdoa, itu sama aja kita gak menjadi dekat dengan Allah. Kita gak jadi erat dengan Allah. Sama seperti kalau kita punya teman baik. Kalau ada teman baik kita, dia teman curhat kita, itu kan kita akan terus menerus obrolin segala sesuatu dengan dia. Begitu juga dengan Allah. Makanya kita harus benar-benar jaga hidup dalam doa yang konsisten. Hidup dalam doa yang konsisten ini harus terus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus pun memberi teladan.
dalam berdoa ini, dalam berkomunikasi dengan Bapa. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan seperti ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Jadi Yesus aja tuh bisa memberikan teladan. Dia bangun pagi-pagi, pergi ke tempat yang sunyi. Buat apa? Dia bisa berdoa, bisa konsentrasi, bisa berkomunikasi dengan Bapa. Makanya kita juga, Yesus yang sebagai anak Allah aja, dia merasa perlu untuk berdoa. Apalagi kita semua. Makanya berkomunikasi dengan Allah itu sangat penting. Jadi kita harus hidup dalam doa yang konsisten. Terus menerus. Coba kita bayangkan. Misalnya ada seorang anak kecil. Dia selalu bicara dengan papanya nih. Ada apa-apa dia cerita. Kalau pagi dia nyapa, halo pak gitu. Terus setiap hari dia berbagi cerita, tadi di sekolah gini. Ada yang dia ceritakan. Terus kalau malam juga dia ngobrol sama papanya. Dia minta nasihat sama papanya. Nah, hubungan yang seperti ini tuh kan akhirnya membuat dia makin deket, makin nempel sama papanya, makin erat sama papanya. Karena komunikasinya baik. Antara anak dan papanya itu komunikasinya baik. Sebaliknya, kalau seorang anak itu terhadap papanya, dia hanya datang ke papanya kalau dia lagi butuh uang kah, atau dia butuh sesuatu gitu untuk dibelikan. Akhirnya hubungannya tuh akan jadi ya makin jauh. Begitu juga kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah, kita berdoa hanya saat kita minta, hanya saat kita butuh gitu. Ada masalah baru kita datang pada Allah. Ada sesuatu yang kita perlukan baru kita datang. Kalau enggak ya tenang-tenang aja. Enggak ada komunikasi dengan Allah sama sekali. Enggak menjadikan doa itu sebagai nafas hidup kita. Akhirnya kita makin menjauh sama Allah. Hidupnya enggak benar-benar dalam doa yang konsisten itu. Nah, makanya kita harus benar-benar hidup dalam doa yang konsisten. Doa itu harus jadi bagian kehidupan kita dalam hidup sehari-hari. Lagi masak kah, lagi mandi kah, ngapain aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkomunikasi dengan Allah. Dalam segala situasi yang kita hadapi. Jadi pelajaran yang pertama yang harus kita lakukan dalam kesempatan minggu ini, ayo jaga hubungan erat dengan Allah. Senantiasa tetap berkomunikasi dengan Allah, hidup dalam doa yang konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita lihat dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Dikatakan gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, firman Allah itu, tapi renungkan firman itu siang dan malam. Firman Allah itu kan sebagai pedoman hidup kita, sebagai sumber hikmat kita. Tanpa kita membaca firman Allah, tanpa kita merenungkan firman Allah itu setiap hari, kita akan mudah tersesat. Benar kan? Tadi kan saya bilang, kita masih hidup di dunia ini. Masih banyak yang mendistract kita untuk jauh dari Allah. Makanya kita perlu membaca, merenungkan firman Allah itu setiap hari. Benar-benar harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita benar-benar merenungkan firman Allah tiap hari. Merenungkan firman Allah itu akhirnya firman Allah itu ada dalam hati kita. Firman Allah itu ada dalam pikiran kita. Saat kita nemui masalah, firman itu bisa nguatin kita. Bahkan lagi keadaan sedih sekalipun, firman itu yang akan menghibur kita. Benar-benar seperti dia ngomong gitu. Lagi ngadapin sesuatu yang menyedihkan misalnya. Kehilangan teman, kehilangan orang tua atau apapun. Firman itu bisa, jangan kamu sedih. Aku gak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Gitu. Firman itu terus ngomong kalau kita baca setiap hari. Dan itu tersimpan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yesus pun berkata dalam Matius 4 ayat yang keempat. Dikatakan tetapi Yesus menjawab, ada tertulis.
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini kan berarti seperti tubuh ini membutuhkan makanan. Roh kita juga membutuhkan makanan. Yaitu apa? Firman Allah. Firman Allah itu yang harus terus kita konsumsi dalam hidup kita. Kita renungkan firman Allah itu setiap hari. Gunanya buat apa? Supaya dalam kehidupan kita firman itu akhirnya tertanam. Sedikit-sedikit ada dalam hati kita. Ada dalam pikiran kita. Jadi kita jalan di dunia ini walaupun masih di dunia ini. Tapi benar-benar dituntun oleh firman Allah. Sehingga kita gak bisa melenceng ke kanan ke kiri. Terus ada di tracknya Allah. Seperti misalnya seorang petani. Dia ingin mendapatkan panen nih. Dia kalau dia mau dapetin panen, dia harus rajin. Rajin ngapain? Ya tanam benihnya, taburin benihnya, disiram semuanya, diberikan pupuk. Terus dia harus memastikan kalau tanaman-tanaman yang sudah dia tanam itu gak ada gulmanya. Karena kalau ada gulmanya nanti akhirnya mati tanamannya. Nah kalau dia malas untuk ngerawatnya, dia malas untuk menjaga tanaman-tanaman yang dia tanam itu, dia gak akan mendapatkan panen. Dia gak akan mendapatkan panen yang seutuhnya. Tanamannya akan lama-lama layu dan mati. Demikian juga dengan kita. Iman kita apalagi gitu. Jika kita gak rajin baca firman, kalau kita gak baca firman Tuhan, saya sering bilang ke Silo, ke Sion juga gitu. Ayo kalau mama gak suruh baca firman, kalian gak baca kan gitu. Baca firman itu setiap hari, benar-benar setiap hari. Bahkan renungkan firman itu supaya apa? Hati kita tuh terisi sama firman Allah. Hidup kita terisi sama firman Allah. Pada saat ada sesuatu yang jadi masalah buat kita, firman itu yang akan menguatkan kita. Saya sering kali ngomong ke mereka, bawel kepada mereka gitu ya. Jadi jangan cuma baca doang, tapi gak ngerti apa-apa. Cuma renungkan firman itu. Biarkan firman itu bisa mengubah karakter kita. Firman itu menuntun langkah kita, menghibur kita saat di lembah kelam. Jadi pelajaran yang kedua yang benar-benar kita semua harus kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu renungkan firman Allah itu. Taruh firman Allah itu dalam hati dan hidup kita sehari-hari. Itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita gimana sih mau menjaga hubungan ini erat dengan Allah. Menjaga hubungan kita tuh dekat dengan Bapa. Yang ketiga kita lihat di Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Terlebih lagi, sementara kamu melihat hari Tuhan semakin mendekat. Jadi yang ketiga, kita benar-benar harus bersekutu dengan sesama orang percaya. Bersekutu dengan sesama orang percaya. Sekali lagi nih saya ngomong, kita masih hidup di dunia ini. Makanya kita perlu adanya persekutuan dengan saudara seiman. Sangat penting itu untuk jaga semangat kita, untuk saling menguatkan, untuk bisa melihat adanya pertumbuhan rohani kita masing-masing. Ketika kita ibadah bersama-sama, terus kita ada komunikasi bersama-sama gitu, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, kita bisa saling menasehati satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau lagi ada masalah, bisa saling ayo kuat, percaya Allah pasti akan menolong kita. Menghibur saudara seiman kita. Supaya benar-benar kesatuan itu ada. Dan kita benar-benar sebagai orang-orang percaya itu bisa bertumbuh. Menumbuhkan iman kita bersama-sama. Menyembah Allah bersama-sama. Bersekutu bersama-sama. Sama seperti di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Di situ dikatakan, ini berbicara tentang jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi
Jemaat mula-mula aja tuh benar-benar menjaga hidup dalam persekutuan. Itu kunci pertumbuhan mereka sebagai orang-orang percaya yang luar biasa gitu. Menjaga persekutuan itu. Jadi ayo kita sebagai jemaat sekarang ini jaga persekutuan kita dengan baik. Seperti jemaat mula-mula itu yang mau hidup bersekutu, mau bertekun dalam pengajaran, mau bersama-sama dalam perjamuan dan dalam doa. Itu yang luar biasa dari kunci pertumbuhan jemaat mula-mula itu. Kita pun ayo contoh hal ini gitu ya. Kita harus praktekkan benar-benar hidup kita bersekutu dengan sesama orang percaya itu sangat penting. Ayo jangan malas untuk ikut ibadah, jangan malas untuk ikut komsel gitu ya. Untuk apa? Bukan buat yang lain, buat diri kita. Membangun diri kita, saling menguatkan, menasehati, dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Jadi kerohanian kita tuh akan dibangun seperti yang Allah kehendaki. Pelajaran yang ketiga ini bersekutu dengan sesama orang percaya. Seperti ada sebuah arang yang biasa kita lihat ada di tempat bakaran gitu ya. Arangnya kan banyak, berbalok-balok gitu ya banyak. Nah kalau arang itu berada dalam kumpulan api itu, dia akan terus nyala. Arang itu akan terus menyala. Tapi kalau dipisahin satu sendiri, ditaruh di tempat lain, dia akhirnya meredup dan dia mati. Tapi kalau dia ada di sama-sama arang-arang yang lain, dia akan terus nyala. Apinya tuh apalagi kalau dikipasin terus gitu, dia akan terus nyala. Dan apinya itu benar-benar menyalanya lama. Makanya bisa buat bakar sate, bisa buat bakar barbecue gitu. Nah maka itu yang diperlukan. Jadi kita kalau jaga komunitas kita tetap bersama-sama, hidup dalam persekutuan itu. Bersekutu dengan sesama orang percaya. Maka kita pun akan semakin dikuatkan, semakin dihiburkan. Iman kita terus bertambah. Itu yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Jadi pelajaran yang ketiga yang harus kita lakukan, jaga hubungan erat dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu apa? Bersekutu dengan sesama orang percaya. Nah yang terakhir, seneng ya kalau dengerin terakhir. Yang terakhir, gimana kita mau jaga hidup erat dengan Allah? Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kamu menipu diri sendiri. Jadi kita tahu akan firman Allah itu, tapi itu gak cukup. Cuma tahu doang itu gak cukup buat kita. Menghafalkan firman Allah itu baik, tapi itu juga gak cukup untuk kita. Gimana buat supaya kita cukup? Ya, taati firman Allah itu. Kerjakan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Jangan cuma dibaca, habis itu lewat begitu saja. Masuk kanan, keluar kiri gitu. Tapi benar-benar direnungkan, dihayati, dikerjakan dalam kehidupan kita. Ada firmannya apa? Itu yang kita lakukan. Hidup dalam ketaatan itu berarti benar-benar kita mau melakukan kehendak Allah. Meskipun sulit, meskipun bertentangan dengan diri kita sendiri gitu. Ini kayaknya gimana ya, kok kayaknya gak saya banget. Tapi kerjakan firman Allah itu. Dan kalau firman Allah ya memang harus kita taati. Supaya benar-benar sesuai dengan kehendaknya dia. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. 14 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kamu mengasihi aku, ya kamu nuruti perintahku. Taati firmanku gitu. Jadi tanda sayang kita kepada Allah yaitu itu. Ketaatan kita kepada perintahnya. Kita mengasihi Allah itu sama dengan ketaatan kita akan perintahnya, akan firmannya kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau menjaga hubungan kita erat dengan Allah, kerjakan hal ini. Hidup dalam ketaatan kepada Allah. Apapun juga firman-Nya. Jangan cuma jadi pelaku firman aja. Jangan cuma jadi pendengar saja tapi jadi pelaku firman.
supaya kita nggak bohongi diri sendiri. Seorang karyawan nih, dia bekerja di suatu perusahaan yang memberikan manual kerja, manual booknya gitu ya, yang harus dia ikuti. Terus dibilang nih, nanti kamu kerja harus ikut gini. Udah diberikan semuanya. Nah, waktu dia kerja, dia udah baca tuh manualnya. Tapi pada saat dia mulai bekerja, dia gak ikutin apa yang diperintahkan di manual booknya itu. Kalau dia gak ikutin, dia bisa lakukan kesalahan. Pada saat dia kerjakan tanpa dia mengikuti cara yang sebenarnya, akhirnya salah satu alat di pabriknya kah, di kantornya itu bisa aja salah kan. Dia bisa melakukan kesalahan. Kalau dia melakukan hal itu tanpa dia baca benar-benar, terus taat akan manual booknya itu, dia benar-benar ngerjain semuanya seperti yang ada di bukunya itu, benar-benar seperti yang presisi seperti apa yang disuruh gitu. Nah, dia nggak akan merugikan perusahaan. Tapi kalau dia salah sedikit aja, alatnya rusak lah, segala macam, akhirnya produksinya terhenti lah. Itu kan merugikan perusahaan. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita cuma dengar doang firman Allah. Kalau kita cuma, oh iya nih firman Allah, iya saya tahu nih. Terus udah lewat gitu aja. Kita benar-benar gak jalanin firman itu. Kita nipu diri kita sendiri. Kita menipu diri sendiri dan kita akan kehilangan berkat yang sudah Allah sediakan buat kita. Berkat itu gak akan sampai ke dalam hidup kita. Jadi praktekkan. Kalau Allah minta kita mengampuni, ya ampuni orang itu. Kalau Allah minta kita mengasihi orang yang kita sebel, kita anggap dia musuh kita harus mengasihi orang itu. Jadi benar-benar kita harus kerjakan firman itu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Allah juga katakan, ayo hidup kudus, jaga hidupmu kudus. Kita harus tetap hidup kudus. Ada yang lihat, gak ada yang lihat, hidup kudus. Sebab mata Allah melihat apapun yang kita buat, dia tahu. Itu yang harus kita kerjakan. Jangan cuma dengar doang. Jangan cuma iya aja. Tapi kalau firman Allah perintahkan dalam seluruh kehidupan kita, itu yang harus kita kerjakan. Maaf saudara, keselak mendadak. Jadi pelajaran yang keempat ini, kita harus hidup dalam ketaatan. Kepada apa? Kepada firman Allah. Kepada Allah, apa yang dia katakan dalam firman-Nya, dalam perintahnya, itu yang harus kita lakukan. Kita taati semuanya. Supaya apa? Kehidupan kita tuh semakin dekat dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah semakin erat. Kita lakukan firman ini dalam keseluruhan hidup kita. Jadi saya mau simpulkan nih. Kita untuk menjaga hubungan erat dengan Allah. Bukan sesuatu yang otomatis kita dekat dengan Allah. Tapi ada usaha dari diri kita sendiri. Sebagai Kristen sejati, kita harus mengusahakan, menjaga hubungan kita ini benar-benar erat, dekat. Bahkan dikatakan nempel dengan Allah. Kita butuh usaha dan komitmen kita untuk melakukan hal ini. Tadi saya udah bagikan 4 hal yang benar-benar utama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, hidup dalam doa yang konsisten. Yang kedua, hidup dalam doa yang konsisten itu terus jaga komunikasi kita dengan Allah itu selalu baik. Jadi gak ada celah iblis kah atau dunia ini untuk menarik kita menjauh dari Allah. Hidup dalam doa yang konsisten. Yang kedua, merenungkan firman Allah setiap hari. Firman-Nya itu benar-benar jadi pedoman hidup kita. Yang ketiga, kita bersekutu dengan sesama orang percaya. Persekutuan itu akan menguatkan iman kita. Persekutuan itu akan benar-benar menjaga hubungan kita dengan sesama orang percaya itu saling lebih percaya, saling bisa menasehati, bisa saling menghibur. Ada satu yang membutuhkan apa, oh ya bantu, ditolong gitu. Jadi bersekutu dengan sesama orang percaya itu pun penting harus kita lakukan. Yang keempat, kita harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Itu bukti sayang kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah. Perintahnya kah, ketetapannya kah, apa yang Allah suruh,
itu yang kita taati. Sebagai Kristen sejati, 4 hal ini harus benar-benar kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah semakin erat. Iman kita akan semakin bertumbuh dan kita terus maju menuju pada kesempurnaan. Jadi kita harus doa sekarang ini supaya Allah memberikan kita kekuatan. Untuk apa? Untuk konsisten ngerjain firman Tuhan ini. Jadi jangan cuma dengar doang, tapi kerjakan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkomitmen untuk terus jaga hubungan erat dengan Allah. Jangan mau jauh dari Allah. Apalagi terpisah dengan Allah. Wah, itu kita akan binasa. Tapi biar bawa hidup kita ini supaya selalu menyenangkan hati Allah saja. God bless you all. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Kita datang pada Bapa. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan hari ini. Kami sudah diajarkan untuk benar-benar jaga kehidupan kami erat dengan Engkau. Menjaga kehidupan kami erat dengan Engkau. Selama kami masih ada di dunia ini, di bumi ini. Kami seringkali ke-distract untuk jadi jauh dengan Engkau. Menjauh, makin menjauh, akhirnya kami akan binasa. Tapi kami gak mau. Kami mau terus jaga hidup kami ini dekat dengan Allah, erat dengan Allah. Bahkan nempel dengan Allah. Kami mau lakukan keempat hal tadi. Kau tolong kami semua supaya kami bisa mengerjakan hal ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Kami mau supaya kami bisa mengerjakan hal ini dalam kehidupan kami. Supaya kami menyenangkan hati-Mu saja. Supaya lewat hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan